Oke, selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Dwi karena siang hari ini sudah sangat menyempatkan hadir mau menjadi guru tamu di apa ya? Guru tamu untuk anak-anak gitu. Hari ini tuh kita mau bahas tentang perundungan Bu atau bullying. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, topik obrolan kita, bisa diceritakan nggak Bu profilnya Bu Dwi? Oke, yang kita bahas kali ini adalah bullying ya. Bullying atau Iya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan profil saya. Nama saya Dwi Fitriani, alamat saya di Metro 22 Hardimulyo Timur, Jalan Domba. Bu Hilma kalau mau mampir main ke Metro ya Bu ya. Oke, siap. Oke, alamat saya di Metro. Saya bekerja di SMK Muhammadiyah Sekampung, menjadi guru di SMK Muhammadiyah Sekampung, mengampung mapel PKN dan PAK atau pendidikan anti korupsi. Pendidikan terakhir saya itu di IAIN Metro, ngambil jurusan hukum. Dan saya alhamdulillah sudah menikah, sudah memiliki satu anak laki-laki, ganteng kayak bapaknya. Ya. Oke, Bu Dwi. Langsung aja kali ya Bu ya. Oke, Kita ya gimana bahasan Bu? kita. Karena topik bahasan kita ini perundungan atau bullying, saya pengen tahu perspektif bullying atau perundungan dari Bu Dwi atau apa ya, Bu Dwi itu, menurut Bu Dwi itu perundungan atau bullying itu apa sih sebenarnya? Oke, yang saya tahu bullying atau perundungan itu adalah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap seseorang ataupun terhadap orang-orang yang memiliki bentuk fisik yang kurang ataupun dia berbeda dari yang lainnya. Biasanya perundungan juga dilakukan oleh lebih dominan kelompok atau geng-geng tertentu gitu. Terutama ketika saya mengajar di kelas atau di waktu semasa saya mengajar gitu, ada beberapa anak yang memang notabene dia lebih senang sendiri gitu, dan sekelompok yang lain senangnya bergerombol. Itu bisa dijadikan bahan bullying kepada anak-anak yang dia notabene bergerombol, iya, sama yang menyendiri. Biasanya itu juga jadi korban bullying sih. Bi, kenapa sih kok kamu sendirian gitu? Yang saya tahu memang bullying itu tindak kekerasan ya, yang patut harus kita tangani dengan serius, dan sebenarnya kita bisa mencegah dari berbagai aspek ya, terutama pendidikan, karena memang proses bullying itu banyak memang dilakukan oleh anak-anak. Biasanya anak-anak ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai ada perundungan. Maka bagaimana caranya kita mengatasi supaya membasmi perundungan lah gitu. Seperti membasmi anti korupsi. Nah, ini membasmi sikap-sikap perundungan gitu. Pokoknya hal-hal negatif baik Iya, itu korupsi, perundungan harus dibasmi dari pendidikan. Iya. Itulah yang Bu Dwi. Oke, Bu Dwi sendiri pernah nggak sih punya pengalaman ketika mungkin Bu Dwi waktu sekolah dulu atau ketika sudah dewasa mungkin pernah mengalami perundungan atau tidak? Kalau dari saya sendiri, saya juga termasuk korban perundungan sih, menurut saya. Dan yang saya alami sepertinya saya memang perundungan. Tapi pada saat itu saya tidak mengerti apakah itu termasuk dalam poin-poin perundungan. Karena memang nilai poin-poin perundungan itu, orang tahu perundungan, bullying, tapi mereka tuh tidak tahu ternyata mereka tuh korban bullying gitu loh. Maka
edukasi tentang bullying itu memang sangat penting. Nah, setelah saya tahu, sekarang saya sudah tahu lah. Dulu ternyata saya itu korban bullying, tapi saya menikmati bullying itu gitu loh. Padahal itu berimbas nantinya akan dampak buruk gitu loh terhadap saya gitu. Tapi karena ketidaktahuan saya akan sikap-sikap bullying, jadi saya enjoy aja walaupun itu saya dibully gitu. Saya dulu juga pernah korban bully itu sebenarnya ya kalau dianggap orang lain itu sepele ya. Tetapi karena itu sikap bullying itu sudah menurut saya sudah melampaui ke batas ya, jadi memang harus ditegaskan buat orang-orang yang mereka menganggap itu bukan bullying, itu santuy aja gitu, ngomong biasa aja gitu. Tapi memang harus ditegaskan buat orang-orang yang biasanya bercanda tapi kelewat batas gitu. Emang ini ya Bu, tren bullying itu ya ada sepertinya ketika kita sudah mulai bekerja ya Bu ya. Kalau dulu itu mungkin bahasanya cuman ejek-ejekan gitu ya, olok-olokan seperti itu. Nah, coba sih Bu ceritakan pengalamannya Bu Dwi, pengalaman perundungan yang Ibu alami dulu tuh seperti apa sih? Apa sampai dikeroyok sama teman-teman geng? Kalau zaman dulu kan gitu ya, anak-anak itu masih zaman kita lah masih suka bergeng-geng gitu, atau bagaimana? Oke, kalau perundungan yang sejenis perundungan fisik, tindak kekerasan yang berbentuk fisik itu saya enggak ya. Tapi kalau saya verbalnya sih, dari kata-kata gitu aja sih. Mungkin menurut mereka ya itu tidak berpengaruh, tapi menurut saya itu berpengaruh kepada saya gitu. Kayak misalnya ngolok-ngolokin nama yang seharusnya bukan nama panggilan saya gitu. Sebetulnya no problem buat saya, tetapi buat orang-orang sekitar saya, seperti misalkan ibu saya yang memberi nama saya nama yang baik, Dwi Fitriani, tetapi dipanggil nama yang buruk. Mereka sebetulnya kesinggung. Kalau saya sih no problem, ya namanya teman-teman gitu ya. Saya sih nggak jadi masalah, tetapi tindakan saya untuk bisa mengatasi ini adalah bullying dan harus diatasi dan harus dihentikan itu karena saya lebih memikirkan orang-orang yang sayang dan peduli kepada saya gitu. Kok kamu dipanggil kayak gitu, diem aja sih, padahal kan itu bukan nama kamu gitu. Nah, saya tegaskanlah kepada teman-teman saya supaya bisa memanggil dengan nama yang baik. Rasulullah aja mengajarkan kita panggillah dengan nama yang baik. Jadi saya berpegang teguh bahwa kalau kita masih bisa berusaha untuk menjadi yang lebih baik, kita tebarkan kebaikan supaya mereka bisa menjadi yang lebih baik. Kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik. Bukan berarti nggak ada proses ya. Jadi semua itu butuh proses. Kayak misalnya saya dulu terlalu menikmati sih, kayak misalnya ya sepele dipanggil namanya Fitri tapi dipanggilnya Pitruk. Saya nengok, harusnya kan nggak nengok gitu. Saya sudah menikmati itu gitu loh. Sebetulnya itu sama saja tindakan perundungan. Kalau diolokin Pitruk itu tindakan perundungan sebetulnya. Tapi karena saya tidak menggubrisnya dan saya masa bodoh, nggak tahu kalau itu perundungan, ya enjoy aja gitu. Setelah tahu sekarang, oh berarti itu tidak baik. Dan untuk anak-anak yang sekarang, generasi sekarang, ya saya sebenarnya sangat miris sih melihat tindak perundungan yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih serem daripada zaman saya waktu SMA. Kalau zaman saya waktu SMA sih, saya belum pernah sih nemu perundungan yang mereka digebukin gitu, satu geng gitu, saya belum pernah dikeroyok-keroyok gitu. Lihat pun ataupun saya melihat atau saya yang mengalami, saya belum pernah. Tetapi kalau sekarang saya lihat memang betul-betul sangat sangat miris banget gitu. Karena tindak perundungan sekarang tuh mereka menganggap bahwa jadi hal biasa. Jadi hal yang sudah terbiasa gitu loh. Jadi keren-kerenan gitu, model gaya-gayaan kayaknya kalau saya bisa
ngolok-ngolokin dia, bisa buat dia tuh makin takut berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, itu saya hebat gitu. Kalau untuk zaman sekarang gitu, memang harus lebih ekstra. Kita yang memang lebih atau tahu ataupun orang yang menjadi korban bullying itu harusnya bisa bergerak juga untuk memberitahu kepada mereka gitu. Oke, lanjut ya Bu, kita habis break sholat. Oke. Oke, Bu Dwi itu pernah nggak sih ngerasa apa ya, ada momen atau titik di mana yang ini nih nggak bener nih, ini harus disudahi nih semua hal ini ya, walaupun ya kalau kata Bu Dwi kan bukan Bu Dwi ya yang merasakan, tapi pihak keluarga gitu. Nah, pernah nggak sih yang merasa harus ini harus beda nih, harus berubah? Oh ya, pernah saya ngalamin titik di mana saya merasakan bahwa sudah cukup main-mainnya, sudah cukup ngomong yang maksudnya bahasa yang sehari-hari yang biasanya tidak baik, sudah cukup diubah supaya menjadi lebih baik lagi, karena kan kita sudah dewasa. Itu dulu zaman saya masih kuliah, saya dulu kan masih senang bercanda-bercandaan, olok-olokan, itu masih senang gitu kan. Ketika saya sudah menikah, disitulah titik dimana saya merasakan bahwa oke, sudah cukup kawan-kawan. 6-7 sahabat saya ya, biasanya kita mainnya bercandaan gitu kan. Nah, saya awali dari mereka karena memang bagaimanapun mereka tetap bisa harus terima gitu loh. Mudah-mudahan juga setelah saya jabarkan, setelah saya jelaskan kenapa ini harus disudahi, itu yang mendasari adalah suami saya gitu. Karena saya lebih supaya sama-sama saling menghargai gitu. Kalau misalnya di satu kelompok, misalnya lagi kumpul bareng, tapi ada satu yang tidak nyaman kan, nggak enak. Jadi biar supaya sama-sama nyaman, saya selesaiin lah ini gitu ya. Tadinya saya tuh sebenarnya teman-teman kuliah saya lah dulu suka manggil saya yang namanya bukan nama saya lah gitu. Setelah sudah nikah, ternyata suami saya ngerasa risih, ngerasa tidak nyaman gitu. Kok istri saya yang namanya bagus, yang dikasih nama bagus, yang saya panggil pun namanya juga nama yang bagus, kok teman-temannya manggilnya namanya jelek banget gitu, tidak sesuai dengan namanya dia gitu. Intinya saya menghargai suami saya lah. Jadi ketika saya mikir gini, ini kalau terus-terusan kayak giniin nggak bakal enak juga gitu kan. Jadi saya ngomong pelan-pelan sama teman-teman saya, yuk berubah yuk, dari sekarang yuk coba kita benahin gitu. Ternyata selama ini yang saya anggap itu biasa aja, kalian manggil kata-kata apalah, manggil saya misalnya Pitruk, Gareng, apalah gitu misalnya gitu, ternyata suami saya tidak nyaman. Bisa nggak ya kalau kalian ubah cara panggilan kalian lebih kepada panggilan nama gitu biar lebih enak gitu. Alhamdulillahnya teman-teman saya tuh ya karena menghargai suami saya juga supaya bisa sama-sama nyaman. Yang tadinya manggilnya kata-katanya kasar apa ya, jadi sekarang lebih terkontrol lagi. Terus juga manggilnya ya manggil nama, kalau nggak manggil bule atau manggil, biasanya saya panggilnya seperti itu sih, kalau nggak dipanggilnya Dwi gitu. Itu sebenarnya lebih nyaman, dan alhamdulillah suami saya sekarang udah ya seneng lah tahu kalau istrinya tuh tidak dipanggil nama-nama yang buruk gitu. Yang penting gini aja sih, kita tuh gimana caranya kalau bisa panggil nama orang itu nama yang baik, itu aja sih. Saya karena nggak suka kalau dipanggil nama tuh nama yang jelek. Mendoakan berarti kan mendoakan orang itu jelek gitu. Itu aja sih. Bertahun-tahun dipanggil dengan kata-kata nama yang tidak sesuai dengan nama kita, terus sepertinya kok kayak saya nggak ada harga dirinya gitu. Memang menurut orang-orang yang tidak di posisi saya, kok lebay banget sih gitu, cuma dipanggil nama Pitruk aja, misalnya Pitruk ya, itu aja. Kalau misalnya panggil nama Pitruk aja kok sampai marah, sampai baper gitu, bukan seperti itu konsepnya ya guys. Tapi
juga kita tuh menjelaskan bahwa sebaik-baiknya nama panggillah nama asli yang diberikan oleh orang tuanya. Itu aja sih. Nama terbaik. Iya. Intinya komunikasi yang baik Iya. penting banget ya Bu. Ya betul, komunikasi yang baik itu sangat penting. Supaya kita itu sama-sama nyaman di satu kelompok, sama-sama nyaman, sama-sama enjoy gitu. Nggak salah satu orang tertekan, padahal dia itu nyaman tapi dia itu tertekan. Itu karena dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Nah di sini tuh saya ngasih tahu sama kalian supaya berani untuk mengutarakan isi hati kalian ketika kalian itu merasa tidak nyaman di posisi itu. Misalnya di saat itu kalian tidak nyaman ataupun di situasi itu tidak nyaman, harus berani bersuara, berani mengeluarkan argumen gitu loh. Oke, ini sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya sih Bu, cara mengatasi efek bullying itu bagaimana? Ternyata sama Bu Dwi sudah dijelaskan lebih dulu bahwa komunikasi yang baik itu sangat penting dan sangat perlu dilakukan. Iya, betul. Oke deh Bu, lanjut deh kita. Tipsnya nih, atau tips-tips supaya anak-anak didik kita ini tidak menjadi pelaku perundungan itu seperti apa? Oke, kalau untuk tips sendiri sih ya, ini sih dari pribadi saya sih. Kalau saya sih alhamdulillah, saya merasa sih saya tidak pernah membuli ya, karena menurut saya sifat seperti itu nggak bagus banget guys. Terus bayangkan saja itu di posisi kalian, ketika kalian dibully, dibilang gendut ataupun hitam, itu kalian yang nolokin, tapi kalian tidak pernah tahu di posisi itu. Tapi kalau kalian ada di posisi itu, betapa daunnya dia gitu loh. Jadi tips saya sih kalau misalnya supaya menangani perundungan itu, terutama satu ya, kita tuh harus sadar diri dulu. Harus ngolokin orang, sadarlah diri kalian. Pantas gak sih mau ngolokin orang, mau ngejauhin orang, itu dilihat dulu. Misalkan nih kamu mau ngolokin dia jelek, emang kamu tuh udah cantik gitu. Tapi kan kadang orang gak nyadar ya. Nah kalau tips buat saya sih sadar diri, intinya menyadari diri sendiri dan berusaha untuk memahami lingkungan. Terus juga ini sih, circle pertemanan juga yang penting ya. Itu terpenting sih sebenarnya. Kalau di dunia pendidikan ataupun persekolahan nih, kelas-kelas biasanya tuh ya, circle pertemanan juga berpengaruhi. Kalau misalnya dia temenan sama anak-anak yang gengnya notabene lebih senangnya fashion ataupun inner beauty, itu inner beauty yang tidak positif ya, dia menjelekkan orang dengan kemampuan dia. Nah itu berpengaruh. Tapi kalau misalnya dia itu circle pertemanannya teman yang bagus, yang baik sama kawan ataupun lebih sopan, itu dia bakal, yang tadinya dia orangnya ugal-ugalan ataupun orangnya nggak ngikutin circle itu, dia bakal terpengaruh, dia bakal jadi lebih baik gitu. Menurut saya sih pertemanan juga terpenting ya untuk bisa menjauhi adanya bullying. Untuk bisa mengatasi adanya bullying juga teman-teman juga sangat berpengaruh. Pertemanan itu sangat berpengaruh. Itu sih. Wow, keren banget nih penjelasannya Bu Dwi. Terakhir Bu. Oke, apa nih? Terakhir, pesan untuk anak-anak kita supaya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Pesan-pesan dari Bu Dwi untuk menghadapi perundungan atau bullying. Oke, kalau pesan sih ya tadi itu saya sih pesan untuk anak-anak lebih bisa menghargai sesama teman. Terus kalau misalnya di kelas, kalaupun ada di lingkungan sekolah, jangan melihat orang tuh dari bentuk fisiknya, dari covernya ya. Memang perlu, cover juga bisa mempengaruhi jati diri. Tetapi
untuk menjadi pribadi yang baik itu kita bisa sama-sama menghargai. Jadi intinya saling menghargai, toleransi, terus juga pendapat orang itu punya pendapat masing-masing. Jadi ketika teman berpendapat itu saling dihargai. Itu sangat berpengaruh sih untuk mengatasi adanya perundungan. Jadi sesama antar teman itu toleransi lah, saling toleransi. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Dwi Oke, untuk hari ini. sama-sama. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran dari diskusi mudah-mudahan. kita, dari obrolan kita. Iya, Oke, gitu mudah-mudahan aja. dari adanya pembahasan tentang bullying. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, Wassalamualaikum dadah, bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.